Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mr. JMW, dimana lagi kalau bukan di JMW Interior Tutorial Dunsana. Seperti yang Anda lihat pada gambar di video ini, kita akan membuat pintu kamuflase yang benar-benar berkamuflase ya. Tidak tampak itu bahwasanya ada pintu di backdrop atau di dinding tersebut. Jadi pintu yang sebenar-benarnya kamuflase itu pintu yang tidak kelihatan sama sekali itu ada garisnya, adakah itu membentuk sesuatu pintu. Jadi jangan asal bikin. Jadi inilah pintu kamuflase yang sebenarnya pintu yang tidak kelihatan kalau itu hanya dinding biasa sebelumnya, dan ternyata itu adalah pintu. Bagaimana cara membikinnya? Let's go, mari kita bikin tutorialnya. Segera. Bismillah. Jadi Dunsana, inilah lokasi dinding yang akan kita pasang pintu kamuflase. Ada dua pintu sebelumnya, dan kita sudah punya gambar rencana. Tinggi dinding ini sendiri adalah 3,27 meter, dan untuk panjangnya itu sekitar 3,26 meter. Jadi ada dua pintu yang akan kita kamuflasekan, dan nanti di atas pintu akan kita bikin backdrop supaya menutup garis pintu bagian atas. Bagaimana cara bikinnya? Let's go, mari kita bikin. Saya menggunakan multiplex tebal 12 mm yang awalnya kita bagi dua dulu supaya lebih memudahkan kita membaginya pendek-pendek seperti ini, atau membaginya menjadi ukuran 5 cm 5 cm. Kalau tidak kita bagi dua seperti tadi, akan sulit kita membaginya kecil-kecil seperti ini. Bagilah menjadi 5 cm 5 cm. Berikut kita kerjakan backdrop bagian atas terlebih dahulu. Ambil multiplex tebal 6 mm, lalu Anda kasih kanvas bagian pinggirannya dengan multiplex tebal 12 yang sudah dipotong tadi. Lem, lalu kita paku setiap bagian pinggirnya seperti ini jadinya Dunsana. Setelah itu bagian sambungan juga Anda paku. Dan untuk bagian pintu seperti itu juga dengan multiplex tebal 6 mm, tapi kangkangan pintunya Anda ukur, kurangi sekitar 3 cm dari pintu sebenarnya. Berarti lebih kecil pintu kamuflase dari pintu atau ruang pintu yang ada pada lokasi tersebut. Untuk lebih jelasnya, beginilah bagian rangkanya saya balikkan. Nah, begitu untuk penulangan rangka-rangka pintu kamuflasenya. Dan jangan lupa untuk bagian kusen tidak seperti itu, nantinya ada penambahan ketebalannya. Kita kembali ke pekerjaan backdrop bagian atas pintu. Karena ada perbedaan ornamen bagian tengah, karena bagian pinggirannya WPC panel, maka kita bedakan antara WPC panel dengan bagian pinggirannya. Dan ini harus kita ganjel dengan menggunakan multiplex tebal 12 ditambah multiplex tebal 8 menjadi 2 cm untuk ketebalan ornamen bagian tengah tersebut. Kenapa harus 2 cm? Karena ketebalan dari ini coba lihat, ketebalan dari WPC panel itu adalah 2 cm, makanya kita selisihkan 2 cm, hasilnya seperti itu untuk menggunakan ornamen di bagian tengah. Kita lem, lalu ornamen bagian tengah itu nanti kita tutup menggunakan multiplex tebal 6 mm atau multiplex tebal 4 mm, sehingga dia membentuk ornamen seperti ini. Dan bagian yang di bawah itu nanti untuk penempelan WPC panel. Setelah kita bentuk bagian tengahnya, lalu kita lapis dengan HPL
bagian tengah tersebut karena ada garis menggunakan plat gold atau plat mirror berwarna emas, dan ini plat mirrornya ukurannya 2 cm dan warnanya emas seperti ini. Ini kita potong menggunakan gerinda dengan mata besi. Kita potong seperti ini dan sana. Setelah kita potong panjangnya itu sama, lalu kita lem plat mirror tersebut dengan menggunakan lem kuning. Lem kuning itu kita lem pada plat mirror dan juga kita lem pada backdrop tersebut, sehingga nanti gampang menempel. Seperti ini kita tempel setelah HPL tadi. Dan jangan lupa ketika Anda mau menempel ini, garislah dengan tepat supaya penempelannya itu benar-benar rapi dan sana. Dan setelah ditempel semua itu, nanti kita lanjutkan lagi dengan menempel HPL di bagian selanjutnya, sehingga ada pemisahan antara HPL dengan HPL oleh plat gold atau plat mirror yang berwarna emas tersebut, dan ornamen itu menjadi lebih indah. Setelah ditempel HPL, lalu kita bersihkan sisa pinggirannya dengan menggunakan trimmer seperti ini. Dan itu ada perbedaan ketinggian antara bagian backdrop tengah dan sampingnya, itu gunanya untuk WPC ya. Dan kita tutup bagian pinggiran tersebut dengan menggunakan multiplex tebal 12 dengan lebar 5 cm, sehingga dia menutupi bagian pinggiran tadi supaya pinggirannya itu kelihatan cantik dan tidak tampak bagian pinggiran WPC. Dan seperti ini penempelannya. Kita tambah lagi untuk bagian pinggirannya menggunakan multiplex tebal 12 seperti tadi ya dan sana. Itu gunanya untuk menyembunyikan WPC, dan itu tebalnya 2 cm kita keluarkan. Kita adu bagian 2 pintu kusen yang sudah kita bikin. Ini kita bikin 2 karena ada 2 pintu, dan bagian itu kita satukan dulu, kita simulasikan di workshop. Setelah simulasinya oke, bikinlah pintu. Saya membuat pintu dengan rangka multiplex tebal 12 yang nantinya dilapis dengan multiplex tebal 8 mm ya. Tebal 8 mm supaya ini lebih kuat, dan ukurannya itu sesuaikan dengan ukuran pintu Anda masing-masing. Setelah tebal 12 kita rangka seperti tadi, kita lapis dengan multiplex tebal 8 mm, lalu kita paku seperti ini. Dan bagian depannya boleh Anda lapis dengan multiplex lebih kecil. Saya menggunakan engsel auto hidrolik seperti ini untuk pintu karena dia otomatis menutup kembali setelah kita buka. Ini Anda bisa lihat di affiliate saya, nanti saya tandai produk ini. Ini adalah engsel auto hidrolik yang cocok untuk pintu kamuflase. Ketika kita buka, dia menutup kembali. Pakailah engsel ini dan kita pasang di 4 titik pada pintu tersebut. Saya memasang engsel auto hidrolik ini dengan menggunakan trimmer. Kita bikin lubang sedikit setebal dari bagian pinggiran untuk pemasangan skrup engsel tersebut, supaya engsel tersebut sama rata dengan pintunya, sehingga pintunya bisa kita lapis dan membuka menutupnya itu lebih bagus. Dan saya tempel seperti ini dan sana. Setelah kita tempel di 4 titik, lalu pintu kita paskan pada rangka bagian backdrop penutup dari dinding tersebut. Dan ingat, pada bagian engsel kusennya itu tebalannya 5 cm ya, supaya kita bisa menyekrup bagian pintunya itu atau engselnya ke bagian kusen. Dan ini kita simulasikan ke dinding bagian workshop kita, bagaimana sistem pintu yang telah kita bikin. Dan lihatlah bagaimana hasil kita memasang pintu tersebut. Dan ini harus kita simulasikan karena nanti di lokasi bisa saja pintu ini gagal, jadi kita simulasikan. Dan untuk WPC tadi nanti Anda tempel, dan itu sudah kita nomori semua WPC-nya sesuai garis-garis, dan itu ada angkanya. Setelah kita simulasikan, kita bikin topi untuk bagian atas dari pintu tersebut. Topi ini berguna untuk meletakkan lampu, juga untuk membatasi sehingga tidak tampak garis dari pintu kamuflase kita, atau pintu kamuflase itu benar-benar terkamuflase oleh bagian ambalan lampu ini.
Lanjut kita bikin bagian penutup dari pinggiran backdrop, dan jangan lupa itu harus Anda lapis HPL terlebih dahulu. Ketika kita sudah memakunya ke bagian pinggiran dari backdrop, kita susah untuk melapisnya kembali, dan itu kita lapis HPL liter U terlebih dahulu. Bagian yang akan dipaku jangan dipasang HPL. Seperti ini kita memasangnya dan sana. Ini menutupi sekitar 5 cm juga. Jadi pinggiran dari WPC akan tertutup di situ, karena WPC ketika kita tempel itu ketebalannya 2 cm. Dan cara memasangnya, Anda lem lalu ditempel seperti ini. Ini untuk mengkamuflasekan bagian pinggiran dari WPC. Cara kerjanya seperti itu. Setelah Anda paku, lapislah dengan HPL. Untuk bagian pinggiran pintu juga kita lakukan dengan cara yang sama. Tadi kita menggunakan bagian backdrop atas, untuk bagian backdrop bawah atau bagian pintu juga kita lapis bagian pinggirannya seperti itu. Dan jangan lupa setelah kita paku, lapis dengan HPL. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penandaan WPC. Anda tempel WPC itu, utamakan bagian pintu terlebih dahulu. Kenapa? Supaya tidak ada bagian garis yang kelihatan. Utamakan pintu, dan setelah itu baru bagian backdropnya. Kalau ada ukuran yang kurang atau berlebih, kita potong menggunakan table saw seperti ini, dan Anda lapislah untuk ukuran yang sama dengan saling berhadapan. Jadi ukurannya nanti akan sama. Seperti itu cara memotong WPC ini. Untuk memotong WPC secara memanjang, Anda tandai, Anda gunakan juga table saw, Anda tandai terlebih dahulu. Anda setel table saw seperti ini, sesuaikan ukurannya dengan benar-benar ukuran, karena kamuflase ini harus benar-benar berkamuflase, dan potonglah seperti ini di sana. Setelah itu kita tempel kembali. Disinilah saatnya kita memberi penomoran atau dinomori. Mana yang sudah pas, kita kasih nomor pada WPC, dan kita kasih nomor juga pada backdrop dan pintunya. Dan jangan lupa pemasangannya harus benar-benar lurus. Anda harus benar-benar garis, Anda harus benar sikukan. Dan itu bagian yang pendek-pendek juga dipotong. Ini yang pendek-pendek lebih banyak pada backdrop bagian atas. Dan itu juga kita kasih nomor supaya nanti di lokasilah kita mengelemnya. Untuk mengelemnya saya menggunakan lembo stick. Lembo stick ini sama kekuatannya dengan paku, tetapi dia seperti lem. Dan nanti saya spill ya, saya tandai ya nanti di affiliate Shopee. Semua bagian WPC sudah kita nomori, dan lihat itu tidak ada tanda-tanda ada pintu di sana. Begitulah sebenar-benarnya kamuflase. Let's go, mari kita pasang. Inilah lokasi yang akan kita pasang. Di sebelah kanan nanti ada kita memasang kitchen set, cuman kita membahas bagian kiri ini dulu. Ini kiri ini kita memasang pintu kamuflase yang menutupi 2 pintu yang tadi. Pasanglah pintu bagian pertama seperti ini, dan itu lihat itu belum ditempeli WPC panel. WPC panel itu setelah semua kita pasang, dan ini WPC nya sudah kita pasang. Lihat bagian ujung bawah belum terpasang, itu terakhir, dan itu sudah dinomori. Anda hanya tinggal tempel menggunakan lembo stick. Nah, inilah pintu kamuflase kita. Kelihatan nggak garis pintu kamuflasenya? Enggak kan? Padahal ini pintu. Oke, ini adalah pintu. Kelihatan nggak? Ini satu lagi. Kelihatan nggak? Jadi inilah pintu kamuflase di sana. Coba lihat ke atas. Jadi batasan kamuflase itu harus dibatasi dengan serat-serat WPC. Jadi kamuflasenya itu memang benar-benar berkamuflase. Oke, seperti ini.